Satu terpidana pembunuh Vina faktanya telah kembali menghirup udara bebas. Namun ia mengaku tak terlibat dalam pembunuhan sadis itu. Hukuman yang dijalaninya bak salah sasaran. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Sejumlah narasi baru muncul. Kasus kematian Vina dan Eki pun semakin membingungkan. Keterangan baru dari berbagai pihak membuat sejumlah pertanyaan muncul ke permukaan. Seperti pengakuan Saka Tatal, salah satu terpidana pembunuhan Vina yang sudah menghirup udara bebas sejak 2020 silam. Hukuman yang ia jalani sejak 31 Agustus 2016 lalu menyisakan memori pahit. Terlebih, dirinya merasa sama sekali tak terlibat pembunuhan, sebagaimana yang dituduhkan. Menurutnya, saat hari penangkapan, ia hanya kebetulan ada di tempat dan waktu yang salah. Lantaran Saka tak sengaja datang ke TKP penangkapan, hanya untuk serahkan motor sang paman yang baru saja ia isi bensinnya. Waktu malam kejadian, saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Saya sebelum ketangkap, saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin, saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe, mau nganterin motor, udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Saka bahkan mengaku tak mengenal dua korban, juga gerombolan pelaku. Keluarga Saka meminta nama baik Saka dipulihkan dari kasus pembunuhan ini. Allah alamnya, saya juga maksudnya mengutuk keras kejadian pembunuhan, apalagi pemerkosaan tuh. Saya juga mengutuk keras. Cuma dari awal kejadian sampai dari awal sidang, dari awal ketangkep dia sampai selesai, saya nemenin dia ke ini jenguk ke Bandung, saya rela ke Bandung. Dia dari awal juga nggak pernah mengakui juga waktu terakhir karena dia nggak kuat siksaan. Kalau emang adik saya ngakui, saya juga silakan aja. Dalam vonis persidangan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Saka harus menjalani hukuman penjara 8 tahun. Usianya 15 tahun waktu itu. Namun, atas remisi dan kelakuan baik, Saka bebas bersyarat sejak tahun 2020. Orang-orang yang mengejar motor anak bapak itu ada sedang berkumpul di depan SMP 11. Kemudian terungkap pula di ruang sidang, orang tua yang bersangkutan akhirnya membawa anggotanya sejumlah 3 atau 4 orang, saya harus cek lagi di ini. Kemudian menangkap Saka yang saat itu sedang selesai membeli bensin gitu. Pengusutan pembunuhan Vina pun jadi pertanyaan. Ada apa di balik ini semua? Sementara itu, sejak mencuat kembali kasus pembunuhan sadis terhadap Vina, gadis SMK, seiring rilis film Vina sebelum 7 hari ke layar lebar, publik pun mempertanyakan bagaimana upaya polisi menyelidiki pembunuhan ini. Pasalnya, hingga detik ini 3 otak pembunuhan masih berkeliaran bebas. Berbeda dengan keluarga Vina yang beberkan harapan bahwa keadilan itu masih ada. Ayah almarhum Eki meminta publik justru tak lagi mengungkit kasus ini. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam.
Simpang siur narasi yang berkembang membuat publik bertanya-tanya. Apakah penyelidikannya betul ditutup-tutupi? Mengapa 3 otak pembunuhan masih berkeliaran bebas 8 tahun lamanya? Dan apakah betul para terpidana yang kini ada di balik jeruji besi penjahat sebenarnya? Ketika ada input yang masuk yang salah kepada katakanlah ayah daripada korban yang notabene anggota reserse narkoba, ya, Polres Cirebon Kota, namanya Rudiana, melakukan action, ya, di luar daripada prosedur. Catat itu, ya, action dengan anggotanya, menangkapin mereka ini, lalu dibawa ke ruang narkoba, tidak ke reserse diserahkan. Disitulah peristiwa itu terjadi seperti ini. Tanpa surat perintah penangkapan. Ya, ini. Dan diakui di persidangan tidak ada surat perintah penangkapan. Ini. Lalu dengan kondisi yang sangat tragedis begini, diserahkan ke reskrim. Harapan kini tertumpu pada polisi untuk bisa betul-betul membuka tabir yang menyelimuti misteri kematian Vina. Khalid Mawardi melaporkan untuk NET.